Halo teman-teman, nama saya Agnes Dia Benedikta, nomor absen 2 dari kelompok 17, bekerja sama dengan Jojo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus. Di sini kami mengambil soal, yaitu sebuah truk bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, tiba-tiba direm sehingga dalam waktu 30 menit kecepatannya menjadi 40 km per jam, kemudian berhenti. Maka hitunglah waktu yang diperlukan truk dari saat direm hingga berhenti, dan yang B jarak yang ditempuh truk dari saat direm hingga berhenti. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita ilustrasikan dulu agar kita dapat lebih mudah untuk memahami soalnya. Di sini truk akan kita ilustrasikan dengan huruf saja ya. Nah, truk ini mulanya dia memiliki kecepatan 80 km per jam. Kemudian dia tiba-tiba direm nih. Nah, maka dalam waktu 30 menit dia kecepatannya berubah ternyata menjadi 40 km per jam. Lalu kemudian berhenti. Nah, artinya kalau berhenti dia kan masih belum berhenti ya, jadi dia masih mengerem dulu sampai akhirnya dia berhenti di C, dimana kalau misalkan dia berhenti kecepatannya menjadi 0. Anggap saja dia jadi kecepatan di C ya, jadi 0. Maka jika kita lihat soalnya, di sini dia kecepatannya berubah, maka dapat disebutkan ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Di sini karena dia direm, ini makanya namanya adalah GLBB diperlambat. GLBB dia memiliki 3 rumus yang harus kita ingat. Pertama, dia memiliki rumus Vt sama dengan kecepatan awal ditambah A kali T. Di sini Vt itu adalah kecepatan pada detik tertentu. Gitu. Kalau VO itu dia kecepatan awal. Kalau A itu dia percepatan. Sedangkan kalau T itu adalah waktu. Ya, jadi T itu adalah waktu. Rumus yang kedua itu adalah S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Sama seperti tadi, S di sini adalah jarak, VO tadi di sini adalah kecepatan awal, T itu adalah waktu, A percepatan, dan T itu adalah waktu juga. Dan yang terakhir itu adalah Vt kuadrat itu sama dengan VO kuadrat ditambah 2 kali A S. 2 kali A kali S. Nah, itu adalah rumus dari GLBB, dan itu perlu kita ingat ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soalnya. Yang ditanya pertama itu kan adalah waktunya ya. Waktu dari dia direm hingga dia berhenti. Nah, maka di sini tulisnya yang A. Di sini pertama di GLBB itu yang paling penting itu adalah percepatan. Sedangkan di soal ini itu belum ada percepatannya. Maka kita akan mencari dulu percepatannya. Oke, kita akan cari dulu percepatannya. Kita lihat dulu nih dari A ke B. Oke, dari A ke B. Untuk mencari percepatan kita akan menggunakan rumus yang ini, yang paling atas ya. Yang ini, kita akan menggunakan rumus yang itu. Kenapa? Karena dari A ke B ini kan kecepatan awalnya sudah diketahui, kecepatan pada titik tertentu sudah diketahui, dan waktunya juga sudah ada. Maka kita akan gunakan rumus yang itu. Vt sama dengan VO ditambah A kali T. Vt-nya itu kan kecepatan pada detik tertentu. Dari A ke B, di sini nih, dari A ke B. Vt berarti dia masuknya ke yang 40 km per jam ya. 40 sama dengan VO itu kecepatan awal berarti 80.
Nah, ditambah percepatannya A dikali waktunya. Di sini waktunya itu kan 30 menit. Karena dia satuannya adalah jam, maka kita akan ubah dulu ke jam. 30 menit itu sama saja dengan setengah jam. Ya. Setengah jam atau 0,5 ya. Nah, maka di sini agar lebih memudahkan saja kita akan gunakan yang setengah ya. Setengah jam. Nah, ya sudah, ini tinggal kita hitung. Maka jadinya di sini 40 pindah ruas 80-nya jadi ke sini, 40 min 80 dari positif jadi negatif sama dengan setengah A. Nah, maka di sini jadi min 40 kurang 80 min 40 ya. Sama dengan setengah A. Lalu langsung A sama dengan 2 pindah ruas. 2-nya naik ke atas jadinya di 2 dikali min 40. 2 dikali min 40. Maka A hasilnya itu adalah min 80. Nah, itu A-nya sudah ketemu. Kita akan mencari waktu dari B ke C ini, karena B ke C kan belum diketahui waktunya berapa. Maka kita cari nih B, sini aja ya, B ke C. Nah, sama kita gunakan rumus yang tadi, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Vt-nya kalau dari B ke C, Vt-nya berarti dia 0, ya kan? Kecepatan pada detik tertentunya 0. Sama dengan V0-nya berarti 40 ditambah, karena kan kecepatan awal kita mulai dari B, jadi 40 ditambah A. Ditambah A-nya di sini adalah min 80, maka ditambah min 80 dikali T. Waktunya kita akan mencari waktunya, maka di sini tetap T aja. Maka 0 sama dengan 40 min 80 T. Pindah ruas. 80 T sama dengan 40. Maka T sama dengan 40 per 80. Coret-coret jadi 4 per 8, sederhanakan jadi 1 per 2. Maka T total itu sama dengan A ke B, waktunya kan di sini 30 menit. Jadi jam kan tadi 0,5 jam ya. Atau setengah jam lah ya. 0,5 jam ditambah yang ini juga setengah jam atau 0,5 juga bisa. 0,5 jam. Maka waktu yang diperlukan dari dia direm hingga berhenti itu adalah 1 jam. Jadi ini adalah jawaban untuk nomor A. Oke, lanjut, sekarang kita akan jawab yang B. Di sini adalah yang ditanya jarak yang ditempuh truk dari saat dia direm hingga dia berhenti. Nah, di sini yang ditanyakan jarak tempuhnya. Maka kalau jarak kita memakai rumus yang ini, yang S. Nah, sekarang kita lihat dulu jarak tempuh dari A ke B ya. Pertama dari jarak tempuh A ke B dulu. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan, kalau A ke B, kecepatan awalnya itu kan berarti yang si A ya. Berarti kecepatan awalnya 80 dikali waktunya yang diperlukan tadi di A itu kan 0,5 ya, atau setengah jam. Maka kita tulis sini setengah. Ditambah setengah kali A-nya. A-nya yang tadi sudah kita ketahui kan min 80 ya. Min 80 dikali T-nya 1 per 2. Kita tulis di sini biar nggak lupa ya. A-nya hasilnya itu min 80 dan T-nya setengah jam. Nah, ini biar nggak lupa.
Balik ke sini, ini kan T kuadrat, maka ini kita kuadratkan dulu. Nah, maka E sama dengan 80 kali setengah ditambah setengah min 80 kali 1/4. 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 2, maka 1/4. E sama dengan 80 sama 2 kita coret saja, bisa 40 ya. 40 hasilnya. Ditambah di sini min 80 dibagi 2 jadi min 40 dibagi lagi sama 4. Jadi tinggal min 10. Maka S sama dengan 30 km. Ini jarak yang A ke B. Sekarang jarak dari B ke C. Jaraknya sama ya tadi, rumusnya 0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kecepatan awalnya itu kan kalau di B 40 km per jam. Tulis nih 40 km per jam. Dikali waktunya di sini masih sama ya, setengah jam. Dua-duanya kan sama ya. Ditambah setengah kali min 80 kali 1/2 kuadrat. Ini jadi 20 ditambah setengah min 80 dikuadratkan 1/2 jadi 1/4. 20 ditambah coret-coret jadi ini min 40. Min 40 coret lagi jadi tinggal min 10. Ya kan? Maka hasilnya 20 kurang 10 km. Maka hasilnya 10 km. Maka S totalnya 30 ditambah 10 sama dengan 40 km. Gitu. Maka ini adalah hasil untuk yang B. Jadi jarak yang ditempuh dari dia saat direm hingga dia berhenti itu adalah 40 km. Maka ini dia hasil dari kedua soal tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bisa menjadi dasar untuk menjawab soal-soal yang lain. Sekian dan terima kasih.